Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep time value of money yang berada di materi pertemuan 11 mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kiranya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Nomi Manurung dengan NIM 1120-132, kelas MA20A1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Video tentang konsep time value of money ini dibuat guna memenuhi nilai UAS Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Priyatmi Nur Astuti, SEMM. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel ini agar channel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengertian time value of money. Yang kedua, ada dua macam konsep time value of money. Yang ketiga, ada contoh konsep time value of money. Yang keempat, ada tentang bunga majemuk. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian time value of money. Nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut pada waktu yang akan datang atau future value. Karena adanya perbedaan daya beli yang disebabkan oleh perbedaan waktu atau adanya faktor bunga. Contohnya, pada zaman dahulu, kedua orang tua saya membeli makanan seperti bakso, mie ayam, dapat membelinya dengan harga Rp500. Namun saat ini, mie ayam dan bakso tidak dapat dibeli dengan harga seperti itu. Saat ini, kisaran harga bakso dan mie ayam sekitar 15 hingga 20 ribu. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu antara waktu yang dahulu dan waktu yang sekarang. Dan setiap tahunnya, biasanya setiap harga barang-barang akan terus meningkat. Selanjutnya, ada macam konsep time value of money. Ada dua macam konsep time value of money. Yang pertama, ada nilai yang akan datang atau future value, merupakan suatu jumlah yang dicapai dari suatu nilai atau uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang, apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Yang kedua, ada nilai sekarang atau present value, merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Jadi, yang dari pertama tadi ada nilai yang akan datang, berarti nilai tersebut akan diperhitungkan di masa yang akan depan atau di tahun-tahun berikutnya itu akan seperti apa. Nah, kalau nilai sekarang atau present value berarti adalah nilai sekarang yang terjadi saat ini. Seperti misalnya tadi yang saya sebutkan, mie ayam dan bakso kisaran harganya 15 hingga 20 ribu. Atau misalnya sekarang kisaran harga rumah sekitar 200 hingga 300 juta rupiah. Kemudian kita akan membahas nilai yang akan datang atau future value. Untuk menghitung nilai yang akan datang, kita bisa rumuskan sebagai berikut. Fn sama dengan PO per 1 plus R dipangkatkan N. Artinya, Fn itu adalah nilai waktu uang tahun ke N. Yang kedua, PO adalah nilai yang sekarang. Lalu ada R adalah sama dengan bunga. Dan N sama dengan lama tahun. Rumus ini digunakan apabila penerimaan bunga hanya sekali dalam 1 tahun. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Apabila kita mempunyai uang sebanyak 10 juta rupiah dan disimpan di bank dengan bunga 18% per tahun, uang kita akan menjadi yang pertama F1 sama dengan 10 juta dikali 1 plus 0,18 pangkat 1.
Mengapa 0,18? Karena bunganya 18% per tahun, artinya 18 per 100 yang artinya 0,18. Nah, pangkat 1 ini karena uangnya kita akan simpan itu selama setahun, jadi tulisnya di pangkat 1 tahun. Lalu hasilnya 10 juta dikali 1,18 yang hasilnya 11.800.000 rupiah. Apabila uang kita ambil pada tahun kedua, maka jumlahnya adalah 10 juta dikali 1 plus 0,18 pangkat 2. Pangkat 2 ini didapatkan karena kita akan mengambil uang pada tahun kedua. Dan 0,18 seperti yang saya sebutkan tadi, itu berasal dari bunga 18% per tahun. Lalu 10 juta dikali 1,18 pangkat 2 sama dengan 10 juta dikali 1,3924. Hasilnya adalah 13.924.000 rupiah. Lalu ada contoh soal yang berikutnya. Apabila Dina mempunyai uang sebanyak 25 juta rupiah dan disimpan di bank dengan bunga 20% per tahun, berapa jumlah uang Dina pada tahun ke-1, 2, dan 3? Lalu soal selanjutnya atau soal yang nomor 2, ada Joni mempunyai uang sebesar 50 juta dan disimpan di bank dengan bunga 16% per tahun. Apabila uang tersebut akan diambil pada tahun ke-6, berapa jumlah uang Joni? Mari kita hitung dari slide selanjutnya. Jawaban nomor 1. Diketahui PO sama dengan 25 juta rupiah. R sama dengan 20% atau bunganya 20%, yang artinya 20 per 100 yang hasilnya 0,2. Yang ditanyakan adalah F1, F2, dan F3. Jawab. F1 sama dengan 25 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Hasilnya 25 juta dikali 1,2. Dan hasilnya ada 30 juta rupiah. Jadi F1 senilai 30 juta rupiah. Yang kedua ada F2, 25 juta rupiah dikali 1 plus 0,2 dipangkatkan 2. Lalu hasilnya ada 25 juta rupiah dikali 1,44. Hasilnya ada 36 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada F3 sama dengan 25 juta rupiah dikali 1 plus 0,2 dipangkatkan 3. Dan hasilnya 25 juta rupiah dikali 1,728 yang hasilnya 43 juta 200 rupiah. Jawaban nomor 2. Diketahui PO sama dengan 50 juta rupiah, R sama dengan 16% atau bunganya sebesar 16%, yang artinya 16 per 100 yang sama dengan 0,16. Yang ditanyakan adalah F6. Jawab, F6 adalah 50 juta dikali 1 plus 0,16 pangkat 6. Pangkat 6 ini berasal dari soal yaitu tahun ke-6. F6 sama dengan 50 juta rupiah dikali 2,436396322282. F6 sama dengan 121.819.816 rupiah, 141. Nilai yang akan datang atau future value. Untuk menghitung nilai yang akan datang bisa kita rumuskan Fn sama dengan PO 1 plus R per M dipangkatkan M kali N. Fn itu artinya nilai waktu uang tahun ke N. Yang kedua ada PO artinya nilai sekarang. Selanjutnya ada R sama dengan bunga. Lalu M banyaknya pembayaran bunga dalam 1 tahun. N adalah lama tahun. Rumus ini dipergunakan apabila penerimaan bunga lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Misalnya penerimaan bunga bisa dalam 2 kali setahun, 3 kali setahun, atau 4 kali setahun. Contoh soal. Apabila Amir mempunyai uang sebesar 10 juta rupiah, disimpan selama 1 tahun dengan suku bunga 18%.
Pembayaran bunga 4 kali dalam setahun. Maka uang tersebut selama 1 tahun lagi menjadi. Lalu soal yang kedua, sedangkan apabila uang tersebut yaitu sejumlah 10 juta rupiah disimpan selama 3 tahun dengan pembayaran bunga 2 kali dalam setahun, maka uang tersebut selama 3 tahun ke depan akan sejumlah. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Jawaban PO sama dengan 10 juta rupiah, R-nya ada 18% atau 18 per 100 sama dengan 0,18. Yang ditanyakan adalah F1 dan F3. Jawab, F1 sama dengan 10 juta rupiah dikali 1 plus 0,18 per 4 dipangkatkan 4 dikali 1. 4 ini berasal dari jumlah pembayaran bunga, yaitu 4 kali. Dan 10 juta dikali 1 plus 0,045 dipangkatkan 4 sama dengan 10 juta rupiah dikali 1,925 1860062. Hasilnya ada 11.925.186 rupiah. Lalu yang nomor 2 ada mencari F3, yaitu 10 juta rupiah dikali 1 plus 0,18 per 2 dipangkatkan 2 kali 3. 2 ini berasal dari jumlah pembayaran bunga dan yang 3 ini adalah 3 tahun. Sama dengan 10 juta rupiah dikali 1 plus 0,09 dipangkatkan 6. Sama dengan 10 juta rupiah dikali 1,677.100.11084 sama dengan 16 juta rupiah 771.000 rupiah. Contoh soal yang selanjutnya. Yang pertama, apabila Sari mempunyai uang sebesar 25 juta rupiah yang akan disimpan selama 1 tahun dengan suku bunga sebesar 12%. Pembayaran bunga dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Maka uang tersebut selama setahun lagi akan menjadi berapa? Pertanyaan kedua, Bang Somad mempunyai uang sebesar 60 juta rupiah yang akan disimpan selama 4 tahun dengan suku bunga 20%. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Maka uang tersebut selama 4 tahun lagi menjadi berapa? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Jawaban nomor 1, diketahui PO sama dengan 25 juta rupiah. R sama dengan 12% atau 12 per 100 yang artinya 0,12. N sama dengan 3, M sama dengan 1. Yang ditanyakan F1. Jawab, F1 sama dengan 25 juta rupiah dikali 1 plus 0,12 per 3 dipangkatkan 3 dikali 1. Dan selanjutnya ada 25 juta rupiah dikali 1 plus 0,04 pangkat 3. Lalu 25 juta rupiah dikali 1,124864. Hasilnya adalah 28.121.600 rupiah. Jawaban nomor 2. Diketahui PO sama dengan 60 juta rupiah, R-nya atau bunganya ada 20%, yang artinya 20 per 100 sama dengan 0,2. N-nya ada 4, M-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah F4. F4 sama dengan 60 juta rupiah dikali 1 plus 0,2 per 4 dipangkatkan 2 dikali 4 sama dengan 60 juta rupiah dikali 1 plus 0,05 dipangkatkan 8 sama dengan 60 juta rupiah dikali 1,477.455.4379. Hasilnya ada 88.647.326 rupiah. Selanjutnya ada nilai sekarang atau present value. Untuk menghitung nilai waktu sekarang dapat digunakan rumus PO sama dengan CN
per 1 plus R dipangkatkan N, atau bisa juga dengan rumus PO sama dengan CN dikali 1 per 1 plus R dipangkatkan N, yang dimana PO artinya nilai waktu sekarang, CN adalah penerimaan tahun ke N, lalu R adalah bunga, dan N adalah tahun ke N atau tahun yang belum diketahui. Contoh soal. Apabila penerima suatu proyek investasi dalam beberapa tahun seperti terlihat di bawah ini. Tahun pertama ada 100 juta rupiah. Tahun kedua 200 juta rupiah. Tahun ketiga 300 juta rupiah. Dan tahun keempat ada 400 juta rupiah. Bila bunga sebesar 15%, maka besarnya nilai sekarang dari penerimaan tersebut adalah sebagai berikut. Ada di slide selanjutnya. Diketahui N1 sama dengan 1, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 3, N4 sama dengan 4. R-nya atau bunganya ada 15%, yang artinya 15 per 100, dan hasilnya 0,15. CN1 ada 100 juta rupiah, CN2 ada 200 juta rupiah, CN3 ada 300 juta rupiah, dan CN keempat ada 400 juta rupiah. Yang ditanyakan jumlah PO1, PO2, PO3, dan PO4. Jawaban PO1 sama dengan 100 juta rupiah per 1 plus 0,15 pangkat 1 sama dengan 100 juta rupiah per 1,15 sama dengan 86.956.521 rupiah atau dibulatkan 522 rupiah. PO2 sama dengan 200 juta per 1 plus 0,15 dipangkatkan 2, yang artinya sama dengan 200 juta dibagi 1,3225 sama dengan 151.228.733 rupiah. PO3 ada 300 juta rupiah dibagi 1 plus 0,15 dipangkatkan 3. Artinya 300 juta rupiah dibagi 1,520875 hasilnya adalah 197.254.869 rupiah. PO4 sama dengan 400 juta dibagi 1 plus 0,15 dipangkatkan 4 sama dengan 400 juta dibagi 1,74900625 sama dengan 228.700.298 rupiah. Jadi, total dari PO adalah PO1 ditambah PO2 ditambah PO3 ditambah PO4 sama dengan 86.956.522 ditambah 151.228.733 rupiah ditambah 197.254.870 rupiah ditambah 228.701.000 dan 298 rupiah, hasilnya 600.064.141.423 rupiah. Jika berdasarkan tabel dapat dihitung seperti berikut ini. Tabel perhitungan present value. Ada tahun, yaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Penerimaan dalam juta, tahun pertama ada 100 juta, tahun kedua ada 200 juta, tahun ketiga ada 300 juta, dan tahun keempat ada 400 juta. Diskon faktornya yang tahun pertama ada 0,8696, diskon faktor yang tahun kedua ada 0,7561, diskon faktor tahun ketiga ada 0,6575, dan diskon faktor tahun keempat ada 0,5717. Dan hasilnya pada tahun pertama, PV dari penerimaan pertama tahun pertama dalam satuan juta ada 86,96 juta. Yang tahun kedua, PV-nya senilai 151,23 juta rupiah.
Lalu selanjutnya tahun ketiga PV-nya 197,25 juta rupiah. Lalu yang terakhir tahun keempat PV-nya ada 228,70 rupiah. Jadi total present value ada 664,14 juta rupiah. Sama seperti penjumlahan dari PV yang cara sebelumnya. Materi selanjutnya ada tentang bunga majemuk. Jika menyimpan uang di bank, kemudian tiap akhir periode bunga yang diperoleh tersebut tidak diambil, maka bunga itu akan bersama-sama modal awal tersebut menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Proses bunga berbunga pada ilustrasi ini dinamakan bunga majemuk. Contoh soal. Jenny meminjam uang dari koperasi untuk membeli rumah sebesar 75 juta rupiah. Dengan bunga majemuk 3% selama 3 tahun, Jenny mendapatkan rincian pinjamannya yang harus dibayarkan di akhir tahun ketiga sebagai berikut. Tahun yang ke-0, bunganya masih 0 dan pinjamannya senilai 75 juta rupiah. Lalu tahun yang pertama, bunganya senilai 2.250.000 dan total pinjaman senilai 77.250.000 rupiah. Dan tahun kedua, bunganya senilai 2.317.500 rupiah dan total pinjaman menjadi 79.567.500 rupiah. Lalu pada tahun yang ketiga, jumlah bunganya senilai 2.387.25 rupiah dan total pinjamannya menjadi 81.954.525 rupiah. Perhitungannya ada sebagai berikut. Pertama ada perhitungan bunga. Periode pertama senilai 75 juta dikali 3% sama dengan 2.250.000 rupiah. Yang kedua yaitu periode 2 ada 77.250.000 dikali 3% sama dengan 2.317.500 rupiah. Dan pada periode ketiga ada senilai 79.567.500 rupiah dikali 3% sama dengan hasilnya 2.387.025 rupiah. Hitungan total pinjaman menggunakan rumus bunga majemuk yaitu sebagai berikut. NA sama dengan NT dikali 1 plus I dipangkatkan N, yaitu NA yang pertama sama dengan 75 juta dikali 1 plus 0,03 dipangkatkan 1 sama dengan 75 juta dikali 1,03, hasilnya 77.250.000. Lalu NA yang kedua sama dengan 75 juta dikali 1 plus 0,03 dipangkatkan 2 sama dengan 75 juta dikali 1,03 pangkat 2 sama dengan 79.567.500 rupiah. Lalu NA yang ketiga ada 75 juta dikali 1 plus 0,03 dipangkatkan 3 sama dengan 75 juta dikali 1,03 dipangkatkan 3 sama dengan 81.954.525 rupiah. Keterangan NA sama dengan nilai akhir modal yang sudah dengan bunga. NT sama dengan modal awal, I sama dengan bunga, N sama dengan tahun ke N. Sekian pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan. Kiranya ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Priyatmi Nur Astuti, SEMM karena telah memberi tugas ini guna menambah wawasan saya seputar present value dan juga bunga majemuk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.